Oke, Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita kembali lagi ke diskusi yang kesekian kalinya. Kali ini temanya apa ya? Bentar, aku lihat konsepnya dulu ya teman-teman. oke. Mana ya? Konsep dasar pendidikan karakter perspektif Islam. Nah, itu maksud saya. Mohon maaf Ibu, Di siang-siang layar agak ada kan? ngebut. Ada kok. Masuk nggak sih layarku? Masuk kok. Aku cuma yang nggak Oke. kelihatan. Oke, nggak usah perkenalan wis ya, kan udah kenal ya. Ini soalnya pembahasan kita hari ini agak ribet kayaknya. Jadi kita cukup diskusi aja wes ya. Bentar. Nah, oke, kita mulai diskusinya ya. Tentang konsep dasar pendidikan karakter perspektif Islam. Dari situ, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nanti biar kita yang menjawab dan menyangganya. Aku mau tanya, Ya, silakan. apa sih yang dimaksud dengan norma itu? Ada yang mau jawab? Aku mau jawab deh. Boleh, silakan. Norma adalah suatu aturan, tatanan, atau sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia, baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan hewan, dengan malaikat, dengan jin, dan juga dengan alam sekitarnya. Nah, bentar. Sepertinya udah lengkap banget itu ya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Novita. Kan dari tadi kamu diem-diem bae. Ayo, tanya yuk. Oke, aku mau nanya nih. Ya, Tujuan pendidikan agama Islam kan dibedakan menjadi dua. Tolong dong sebutkan dan juga jelaskan apa aja. Kurang paham itu ya kamu ya. Ada yang mau menjawab? Ini nih, udah tak blok yang di Sip, cantik. layar. Jadi, tujuan Islam itu ada dua, tujuan umum sama tujuan khusus. Gitu. Tujuan umum, menurut Banawi Umari, bahwa tujuan pendidikan Islam secara umum meliputi yang pertama itu supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, hina, dan tercela. Kemudian yang kedua, supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. Terus ini tujuan khususnya banyak juga nih. Udah Aku deh mau bantu jawab. Oke. Tujuan khususnya ada A. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan yang berwujud perilaku mulia, memiliki kepribadian dan kebudayaan baik. B. Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang teguh pada prinsip-prinsip perilaku mulia dan membenci perilaku yang rendah atau buruk. C. Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita, dan bersabar. D. Membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain. Dan yang terakhir, membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di sekolah dan di luar sekolah. Gimana?
kurang jelas apa udah jelas nih? Tapi menurutku sih udah jelas ya. Ya udah jelas. Nah, ini yang mau nanya lagi yuk. Kira-kira siapa ya? Aku mau tanya nih. Yuk Nina, monggo. Tuh, perbedaan dari metode deduktif, metode komparasi, dan metode deskriptif itu apa? Sama pengertiannya. Aku yang metode deduksi ya. Iya, rebutan, iya. Monggo sok atuh. Metode deduksi itu ialah cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan atau hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menguraikan suatu hipotesis atau asumsi yang bersifat umum, kemudian digeneralisasikan pada asumsi baru atau antitesis yang bersifat khusus. Nah, ada lagi nggak? Deduksi itu udah. Komparasi sama deskriptifnya mana nih? Yuk. Masih belum paham nih aku. Sahda mungkin? Aku mau jawab yang komparasi ya. Oke. Jadi metode komparasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu compare yang artinya membandingkan. Terus ada juga metode deskriptif yaitu memaparkan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh untuk dibahasakan secara rinci. Jadi metode ini diharapkan adanya kesatuan mutlak antara bahasa dan pikiran, pemahaman baru dapat menjadi mantap apabila dibahaskan. Sahda nggak mau bertanya? Aku juga mau tanya deh. Ya, monggo. Metode analisis data merupakan cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti di dalam mengumpulkan data-data penelitian yang diinginkannya. Apa saja sih tahapan yang harus dilakukan peneliti saat akan melakukan metode data? Nah, aku mau jawab nih, tapi yang aku tahu aja ya. Nanti kalian sanggah, oke? 1. Menghimpun atau mencari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 2. Mengklasifikasi dokumen dalam wujud bahan tertulis, buku berdasar konten, atau jenisnya, primer atau sekunder. 3. Mengutip data atau teori atau konsep lengkap dengan sumbernya, disertai fotokopi nama pengarang, judul, tempat, penerbit, tahun, dan halaman. Nah, kalau menurutku sih ini masih kurang. Ada yang bisa nyangga nggak? Ya. 4, itu mengecek dan melakukan konfirmasi atau cross-check data atau teori dari sumber dengan sumber lainnya yang biasa disebut dengan validasi, reliabilitasi, trustworthiness dalam rangka memperoleh kepercayaan data. Terus yang kelima, mengelompokkan data berdasarkan outline atau sistematika penelitian yang telah disiapkan. Udah. Ada 5. Ada 5 ya. Nah, aku mau tanya nih. Aku kan nggak paham bagian ini ya. Jadi aku mau tanya kalian. Semoga aja dapat jawabannya ya. Sebuah penelitian akan tercermin atau bias datanya melalui analisis dan uraian laporan penelitian yang dikemukakan. Nah, aku mau tanya nih, indikator apa saja sih yang bisa dianggap bias atau pencerminan atau bahasa sekarang lah, bahasa gaul ya, plagiat. Ada yang mau jawab nggak? Aku nggak paham loh bagian ini. Aku mau jawab, tapi nanti kalau kurang tambahin ya. Siap. Oh ya udah. Nanti ada Novita yang nambahin kok, tenang. Oh ya, Novita tambahin ya. Yang pertama, siap. tidak mempunyai masalah penelitian.
Yang kedua, tidak konsistensinya antara masalah, tema, atau topik, atau pola pembahasan. Yang ketiga, tidak jelasnya kerangka berpikir peneliti. Yang keempat, tidak relevannya teori yang digunakan. Novita mau tambahin? Oh iya, baik. Kemudian tidak jelas atau tidak sesuainya metode penelitian yang digunakan. Terdapatnya unsur-unsur subjektivitas peneliti atau tendensius. Kemudian tidak akuratnya sumber atau data yang menjadi sandaran peneliti. Selanjutnya, salah dalam memberikan interpretasi data atau teori, tidak memiliki paradigma atau cara pandang penelitian, serta yang terakhir tidak sesuai dengan ranah keilmuan yang diteliti. Banyak juga ya ternyata ya indikatornya. Nah, ini karena kita kan masih banyak waktu ya, jadi kita tanya-tanya lagi yuk. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Nina mungkin mau bertanya. Nina, yuk. Tanya yuk, Nina. Unek-unekmu, keluarkan unek-unekmu, Nina. Mau tanya nih, kan tadi ada bacaan. Dalam melakukan analisis data, itu kan ada beberapa tahapan. Nah, itu apa saja tahapannya? Analisis data. Ada yang mau menjawab nggak? Kayaknya aku masih nggak paham deh bagian ini. Ada 6 tahapan ya. Aku jawabnya. Yang satu itu meringkas data, yang kedua itu menemukan atau membuat berbagai pola, tema, dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, mengembangkan sumber atau data. Yang keempat, menguraikan data. Yang kelima, menggunakan pendekatan berpikir. Yang keenam, menghindari bias data. Udah, itu Biasa. tahapan-tahapan melakukan analisis. Nah, ini aku merasa kayaknya masih ada yang unek-unek belum dikeluarkan ini. Nov, kamu sepertinya ada unek-unek yang belum dikeluarkan. Ayo keluarkan. Oh iya, betul. Betul sekali, Fris. Nih, aku mau tanya nih untuk kalian semua nih. Ya. Siapa tahu ada yang bisa jawab. Yips. Metode apa saja sih yang ditawarkan oleh Abdurrahman An-Nahlawi? Nah, aku kebetulan tahu nih. Aku jawab semuanya ya. Alhamdulillah aku tahu. Oke. 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku enggak jawab nanti ya. 1. iya. Metode muhadasah. 2. Metode Qisha. 3. Metode Amsal. 4. Metode Uswah. 5. Metode Pembiasan. 6. Metode Ibrah dan Mu'aizoh. 7 ya? Sorry. Metode Tarhib wa Tarhib. Betul? Oh iya, betul ya. Nah, kebetulan nih, aku mau sambil nanya, wis. Apa sih perbedaan Ibrah dan Mau'izoh? Ada yang mau jawab gak? Aku mau jawab nih. Ya. Sok. Perbedaan dari Ibrah dan Mau'izoh. Ibrah ialah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia pada intisari sesuatu dengan menggunakan nalar. Sedangkan Mau'izoh ialah nasihat yang lembut dan diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Jadi gitu. Oke, Nina, makasih jawabannya. Nah, ini ada yang mau bertanya lagi nggak? Niar atau Sahda gitu? Aku mau tanya. Oke, silakan Ibu. Metode Amsal
mempunyai tujuan pedagogis. Di antaranya adalah apa aja? Nah, ini, ayo, yang mau menjawab ini siapa? Ayo. Aku mau jawab tapi yang aku tahu aja ya. Oke, nanti aku sanggah. Oke. Yang pertama itu mendekatkan makna pada pemahaman. Yang kedua merangsang pesan dan kesan yang berkaitan dengan makna yang tersirat. Ada lagi nggak yang mau menyanggah? Efris? Aku mau menyanggah. Mendidik akal supaya berpikir logis dan menggunakan kias yang logis dan sehat. Terus kemudian ini yang terakhir nih, dengarkan ya. Menghidupkan naluri dan mendorong untuk melakukan amal baik dan menjauhi segala kemungkaran. Nah, ini tinggal Niar ini yang belum tanya. Ayo tanya yuk. Keluarkan unek-unekmu. Ya, aku tanya nih. Apa sih perbedaan targhib dan tarhib? Ada yang mau menjawab? Sada mau jawab nggak? Aku mau jawab yang targhib ya. Oke. Nanti ada yang Jadi menyanggah. targhib itu janji kesenangan, kenikmatan akhirat disertai dengan bujukan agar melakukan kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ini tarhibnya. Yang tarhib nggak jawab nih. Oke. Yang tarhib itu bisa jadi kebalikan dari targhib, yaitu ancaman karena dosa yang dilakukan agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah. Jadi gitu ya. Jadi intinya itu konsep ini pembahasan kali ini ya, intinya itu membahas tentang metode-metode pembelajaran yang digunakan dalam ajaran agama Islam. Betul nggak sih? Betul. Betul banget. Nah, udah stop share screen-nya yuk. Ini mukaku nggak kelihatan ini. Kita balik lagi. Ini waktunya udah mepet. Udah berapa menit? Udah hampir 18 menit. Yuk. Perkenalan nggak sih? Oh iya, aku yang stop ya. Iya, kamu yang stop. Nah, ini kan cantik saya. Dari tadi muka saya nggak kelihatan. Udah gitu aja. Kan nggak usah perkenalan sih ya. Udah kenal semua sama kita. Apa? Belum tak screenshot tadi. Udah, tutup dulu. Oh iya, bis. Oh iya, untuk diskusi kali ini cukup sekian dari Efris sebagai moderator. Apabila Efris ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf ya. Sekian dari Efris dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi saya tutup. See you di diskusi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.